Ganti. Oh, pon. Ay, nama bilang juga sudah bilang. Balik sini dulu. Bisa balik sini dulu. Bisa. Tadi. Tidak kan yo tadi kan. Tapi ada malang-malang bertamu. Ya gitu lah, memang harus dihadapi, tapi enjoy aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khaira wad darajat wa aska salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tasma. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini Allah beri kita badan sehat, kesempatan dan juga kekuatan sehingga dapat berkumpul bersama dalam rangka sama-sama talabul ilmi, ya Pak, ya, insyaallah. Semoga Allah berkahi kita, insyaallah. Saya terlambat baca pesan request itu, Pak. Tadi saya diskusi, Pak, sama saya nyampain tapi separuh-separuh atau saya apa yang siap saja gitu. Tapi izin di awal di pertemuan ini, izin saya belum menyampaikan surat Al-Fatihah. Kita surat yang lain dulu. Saya ingin menyampaikan surat Ad-Duha. Kenapa saya ingin menyampaikan surat Ad-Duha? Jadi sewaktu Adidatoro memberitahu, saya langsung ingat, oh terakhir kayaknya saya surat Al-Kautsar. Ingatnya itu saya, karena Al-Kautsar ini trilogi dia, Pak. Ada 3 surat yang turun, memang dia menjadi tasliyah, menjadi penghibur bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi penguat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi surat yang menguatkan Nabi untuk terus berada di atas jalan kebaikan ini, insyaallah. Jadi izin kesempatan ini saya bicara surat Ad-Duha dulu, ya Pak, ya. Sebelum ini kita pernah bicara bahwa ada masa-masa di mana Nabi merasa berat sekali menjalani kehidupan ini. Ada waktu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang merasa sendiri. Ada waktu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ditinggal. Ketika dalam kebaikan, ketika senang, ketika bergembira, banyak orang yang hadir, banyak orang yang datang bersama. Tetapi ketika sedang sedih, ketika sedang sulit, ketika kita sedang dalam keadaan terpuruk, tidak ada yang mau duduk bersama. Sehingga yang dirasakan adalah kesendirian,
Nah, surat Ad-Duha ini bercerita tentang bagaimana menghadapi situasi seperti itu, ya. Izin, surat Ad-Duha ini turun surat yang ke-11 kalau kita lihat urutan wahyu itu, Pak, ya. Jadi yang ke-10 adalah surah Al-Fajr, nanti yang ke-11 itu Ad-Duha, yang ke-12 itu Al-Insyirah. Jadi 3 surat ini, Bu, Al-Kautsar yang sebelum ini kita pernah bicara, lalu Ad-Duha dan Al-Insyirah, itu 3 surah yang turun memang untuk menghibur Nabi. Dan izin sekali lagi malam ini saya ingin melengkapi dulu pandangan kita terkait masalah ini. Kalau Allah izinkan, surat Al-Fatihah pun mungkin nanti tidak di depan saya bicara, tapi di yang kelima gitu. Saya ingin menghantarkan kita itu berfikirnya mengikuti alur turunnya wahyu itu, seperti apa psikologi kondisi kejiwaan Nabi, sehingga nanti hadir pesan-pesan itu, ya. Yang pertama, kita insyaallah hafal semua surat ini, ya Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dikatakan di dalam tafsir dan juga buku sirah, surat ini turun di saat Nabi menghadapi ujian hidup yang berat sekali. Surat ini turun di saat Nabi mendapatkan cobaan, tantangan, ujian yang begitu berat. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, surah pertama itu Al-Alaq 1-5, lalu Al-Qalam, lalu Al-Muzammil, lalu Al-Mudaththir, baru Al-Fatihah. Yang ke-6 itu surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu adalah surat yang menjadi pembatas antara dakwah Nabi secara diam-diam dengan dakwah secara terbuka. Jadi Nabi mulai menyampaikan risalah kenabian, risalah Islam ini secara terbuka, tidak lagi hanya kepada istri, keluarga dekat atau sahabat-sahabat dekatnya, tapi sudah mulai terbuka. Nabi bicara di atas bukit Syafa, di tempat orang berkumpul, di pasar, di depan di sekeliling Ka'bah, di sekitar Ka'bah, menyerukan tentang ajaran agama ini. Apa yang terjadi kemudian, Pak? Sesudah Nabi memulai dakwahnya secara terbuka, Nabi merasakan tentangan yang kuat sekali. Ya, Nabi merasakan tantangan yang sangat kuat. Kalau di dalam tafsir ini dikatakan bahwa ancaman, intimidasi, serta adanya konspirasi, adanya kesepakatan busuk antara di dalam orang-orang Quraisy ataupun di luar Quraisy. Tujuannya apa? Untuk menggagalkan Nabi. Dan yang harus kita ingat, Bapak Ibu sekalian, izin saya berdiri, ya Pak. Ya. Ketika tantangan itu sudah sedemikian besarnya, ya Bu Pak, satu-satunya yang menguatkan Nabi itu adalah wahyu. Saya ulang, ketika Nabi mulai mendapatkan ujian dalam kehidupannya, yang membuat Nabi kuat itu adalah wahyu. Ya, jadi wahyu
Firman Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia menjadi penguat. Ya, karena dia menjadi penguat jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu poin nih Pak ya. Bahwa di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugasnya sebagai rasul, itu peran Al-Qur'an sangat dominan. Sangat dominan. Satu-satunya penguat jiwa Nabi. Artinya Pak, artinya Bu, kalau kita sedang melakukan upaya untuk menjadi seorang muslim yang baik, sempurna mendekati ajaran Islam itu, maka Al-Quran harus kita perhatikan, ya Pak. Nah, di saat Nabi selalu tuh Pak ya, sudah turun surat Al-Lahab itu, ya, maka Nabi dapat tentangan, tetapi wahyu selalu turun, ya, dan itu menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai satu ketika sesudah wahyu yang ke-10 surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr was saf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, dan seterusnya. Orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi, ya Pak. Mereka bertanya tentang 3 hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih pengantar dulu nih ya, Pak ya, sebelum kita masuk ke surat Ad-Duhanya. Jadi orang kafir musyrikin Mekah, Bu, itu sengaja berangkat ke Madinah, Pak, studi banding. Bagaimana cara orang-orang Yahudi dulu berhadapan dengan nabinya. Mereka menemui orang-orang Yahudi di Madinah, mencari tahu tentang seperti apa nabi itu. Mereka kan adalah orang kaum yang diberikan banyak kemuliaan dengan diturunkan nabi dari golongan mereka, Yahudi. Sehingga mereka datang ke Madinah. Rombongan itu dipimpin oleh Nadar bin Harith. Apa yang mereka pelajari? Mereka berdiskusi dengan orang-orang Yahudi di Madinah sampai kemudian dikasih pesan oleh orang Yahudi itu. Kalau kamu ingin tahu apakah dia betul nabi atau tidak, rasul atau bukan, tanya tentang 3 hal. Satu tentang Zulkarnain. Yang kedua tanya tentang Ashabul Kahfi. Ya Pak? Dan yang ketiga tanya tentang ruh. Maka bertanyalah kemudian di Makkah orang-orang Yahudi itu kepada Nabi, jelaskan kepada kami tentang, kalau engkau memang betul Nabi, jelaskan kepada kami tentang satu Zulkarnain, yang kedua tentang Ashabul Kahfi, dan yang ketiga tentang ruh. Nabi waktu itu dikatakan dalam surah, ya, saya belum bisa jawab sekarang. Akhbarna ghadan, kata Nabi. Insyaallah aku akan beritahukan kepada kalian besok. Gak pakai insyaallah, akhbarna ghadan. Aku akan beritahukan kepada kamu besok. Tunggu ya. Ya. Jadi Nabi sudah berjanji, Nabi sudah menyampaikan kepada orang-orang kafir musyrikin Makkah besok ya. Apa yang terjadi kemudian, Pak? Wahyu tidak turun. Wahyu tidak turun. Ada yang mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan 14 hari. Tapi ada juga yang mengatakan 3 bulan. Dan yang paling lama mengatakan 6 bulan. Hanya yang paling kuat itu adalah antara 14 sampai 1 bulan. Pastinya wallahu a'lam bishawab. Ya, karena di buku sirah sendiri tidak ditulis, tidak ada yang berani memastikan berapa lama. Hanya dalam proses itu, Bapak-bapak sekalian, Nabi, apa yang terjadi? Nabi sudah terlanjur bicara di hadapan orang banyak. Ya, tunggu besok ya. Gadan. Akhbarnya saya akan kabarkan. Gadan. Besok. Ditunggu nggak datang, ditunggu nggak datang. Sampai diceritakan dalam tafsir Al-Maraghi itu, Nabi bolak-balik ke Jabal Gua Hira. Itu Jabal apa, Pak? Jabal Nur.
Ya, dari rumahnya pergi ke Jabal Nur, naik kembali ke atas ke Gua Hira gitu, berharap bertemu malaikat Jibril. Sampai di atas melihat Nabi berharap sekali turunkan, karena aku butuh jawaban gitu. Diceritakan bolak-balik maka Jabal Nur, tidak turun-turun. Sampai Nabi kemudian merasa sendirian. Nabi merasa ditinggalkan. Apa yang dirasakan Nabi? Saya sudah diberi tugas, tapi ketika saya melaksanakan tugas dan saya butuh bimbingan, saya butuh ditemani, saya butuh fasilitas, saya butuh segala macam, ini kok saya ditinggal gitu. Sampai diceritakan Nabi 2 malam itu tidak sholat malam, Pak. Karena tidak enak badan dia. Di penghujung ceritanya, ya Pak ya. Jadi di awal itu Bu, Pak, belum ada perintah sholat wajib ya. Sholat wajib baru ada sesudah Isra wal Mi'raj. Tahun dia antara tahun ke-9 atau tahun ke-10 Nabi di Makkah. Waktu itu yang ada sholat 2, sholat malam, ya Pak ya, dan sholat fajar dan sholat senja, asar gitu. Kalau bahasa yang lain mengatakan. Jadi hanya 2 waktu. Nah, Nabi kurang sehat badan sehingga 2 malam Nabi tidak sholat malam waktu itu. Datanglah bibinya Bu, Ummu Jamil namanya. Ummu Jamil, ibu yang cantik, istri Abu Lahab. Ya, dia datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Mudammam, dia tidak mau panggil Muhammad. Ya, dia panggil, ya Mudammam, engkau sudah ditinggal, mana setanmu? Jadi ini bahasa dalam tafsir, bahasanya Ummu Jamil begitu, mana setanmu? Kau nggak datang-datang dia kepadamu. Gitu. Sesudah itulah maka kemudian turun surat Ad-Duha. Ya Pak ya, itu asbabun nuzul yang pertama. Asbabun nuzul yang lain ada yang mengatakan bahwa kenapa malaikat tidak datang menemui Nabi, karena di bawah tempat tidur Nabi ada anak anjing kecil, sehingga malaikat tidak mau masuk ke rumah Nabi. Ya, tetapi pendapat ini tetap dijelaskan dalam Al-Quran sebagai bagian dari, dalam tafsir asbabun nuzul, sebab turunnya surat Ad-Duha, tetapi tidak kuat. Yang kuat yang saya jelaskan di awal tadi itu, ya. Di saat Nabi merasa sendiri, merasa ditinggalkan, maka kemudian barulah turun surat Ad-Duha ini. Apa yang Nabi rasakan, Bu? Nabi seperti mendapat surat cinta dari Allah. Ditunggu-tunggu, lalu datang surat itu ke tangan Nabi. Sudah merasa ditinggal, sudah merasa dewean, sudah merasa tidak diperhatikan, tiba-tiba datang itu wahyu. Bapak bisa bayangkan macam mana perasaan Nabi itu. Ketika lama menanti, yang dinanti, yang diharap pada waktunya, tidak juga tiba-tiba ketika sudah merasa putus asa, datang surat itu. Kurang lebih begitulah. Jadi surat Ad-Duha ini betul-betul satu surat cinta, dalam beberapa tafsir disebut. Yang kedua dia tasliyah, penghibur Nabi. Yang ketiga dia betul-betul hadir menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang bagaimana kok surat Ad-Duha itu bisa menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mari kita lihat sekarang. Bisa 724 ya. Surat Ad-Duha ini 11 ayat, yang 40 kata dan 142 huruf. Turun di Makkiyah sesudah surat Al-Fajr, sebelum surat Al-Insyirah. Ini surat ke-12, ini surat ke-10. Ad-Duha di sini surat ke-11. Ya Pak. Ini berdasarkan tartibun nuzulnya, tertib turunnya. Tapi kalau berdasarkan tartibul mushafi, berdasarkan urutan di mushaf, Ad-Duha ini surat keberapa ya Pak?
Surat keberapa Pak? Ya? 9. Kalau berdasarkan urutan turunnya, maaf, tertib di mushaf, itu sebelum surat Ad-Duha, surat Al-Lail. Baru turun surat Ad-Duha. 93 Pak. Iya, 93. Coba lihat ini Bu. Dalam tafsir Al-Ma'ani dijelaskan begini. Duha, ini waktu duha ya. Mana yang duluan Pak? Malam atau duha? Malam dulu baru terbit datang waktu duha. Fajar dulu baru turun waktu duha. Seolah-olah Allah ingin memberitahu, baik dari urutan turunnya ataupun urutan di dalam mushaf, Allah sedang memberitahu kita gitu, bahwa waktu itu pasti akan selalu berputar. Sesudah malam datang fajar, sesudah malam akan datang waktu terang, matahari hilang seluruh kegelapan itu. Atau di waktu fajar, di akhir malam juga akan datang waktu duha itu. Sekali lagi pesannya adalah nih, para mufassir ya Pak ya, bahwa waktu itu akan terus berputar, tidak selamanya malam, tidak selamanya juga kita itu sedih, tidak selamanya kita susah. Sebaliknya, tidak selamanya juga kita akan senang, tidak selamanya juga kita bahagia, tidak selamanya juga kita sehat. Itu yang pertama. Sekarang mari kita masuk ke ayat 1. Jadi surat Ad-Duha ini kita bagi 3 pembicaraan ya Pak. Mudah-mudahan sebelum pembicaraan kita, yang pertama ayat 1 sampai ayat 5, nanti ayat 6 sampai ayat 6, 7, 8, ayat 9 sampai ayat 11. Ini 3 kelompok tema di dalam surat Ad-Duha ini. Mari kita masuk satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, nampak Bu? Ya, nampak ya. Wadduha ayat 1, ayat 2-nya wal laili idza saja. Ini yang pertama. Mari kita perhatikan yang pertama. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, dan demi malam ketika sudah, apa arti di ada muka? Ketika malam sudah sunyi. Mari kita lihat, itu arti diterjemah. Sekarang mari kita lihat maksudnya. Wadduha, waktu duha. Dalam kamus, duha itu adalah waktu di mana matahari sudah sepenggalahan, kalau bahasa kita Melayu itu Pak ya. Artinya sudah naik. Kalau di Arab, waktu duha itu adalah waktu yang paling disukai. Dianggap waktu yang paling produktif. Mengapa disukai? Malam itu gelap. Fajar sudah mulai ada cahaya tapi lebih dominan gelapnya. Kalau duha itu adalah waktu di mana unsur kegelapan sudah hilang semuanya. Cahaya yang mendominasi. Tidak ada satupun unsur kegelapan. Itu maksud pertama. Sehingga orang Arab itu suka sekali dengan waktu duha. Kenapa? Matahari belum tinggi, belum panas. Mereka kalau sudah panas justru ada di rumah. Menjelang zuhur itu mereka justru tidak ada lagi seperti kita di jalan, di pasar masih beraktivitas gitu. Mereka beraktivitas itu justru di waktu duha, waktu paling produktif, waktu di mana rezeki itu kemudian terbuka dan bisa diambil, waktu di mana harapan itu betul-betul nampak akan datang, akan terwujud. Sampai kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalau baca kisah Nabi Musa, kapan Nabi Musa mengalahkan sihir tukang-tukang sihir Firaun? Tukang sihir Firaun itu melempar tambang jadi ular,
dan Nabi Nabi melemparkan tongkatnya jadi ular besar dan memakan semuanya. Dalam Al-Quran dikatakan peristiwa itu di waktu duha, Pak. Bukan senjo, bukan siang hari, bukan juga malam. Tidak, itu duha disebut dalam Al-Quran. Artinya waktu duha ini adalah gambaran waktu yang paling disukai oleh Nabi dan juga oleh orang-orang lain. Kenapa? Karena di situ ada harapan, di situ sangat produktif, di situ sangat enak sekali beraktivitas. Tidak ada lagi unsur gelapnya, matahari tidak terlalu panas. Satu. Yang kedua, wal-laili, dan demi malam. Jadi wa di sini wa qasam ya, demi waktu dua. Allah bersumpah. Wa di sini dan demi malam, idza ketika saja malam ketika dia sudah sunyi. Saya curiga, Bu, kalau di simpang lampu merah apa tuh Jamtos tuh, itu enggak ketemu walaili idza saja ini. Malamnya terus. Depan rumah saya keluar gang komplek WKS, di situ ada martabak, ada apa yang baru tutup sampai subuh baru tutup. Enggak katik sajanya. Apa maksud saja itu, Pak? Ini kan udah malam, ketika dia saja itu dalam kamus Ar-Raghib Asfahani, waktu di mana tidak ada lagi aktivitas. Satu, yang kedua sunyi. Ya. Tidak ada aktivitas, yang kedua sunyi, yang ketiga juga gulita. Itu cerminan dari saja. Jadi saja ini senyap, gulita, tidak ada pergerakan. Jadi tidak ada bunyi jangkrik, tidak ada bunyi kodok kalau kita di dusun dulu. Jadi ketika dia hening, sunyi, gulita. Kalau kita buka pintu tidak nampak apa-apa yang di luar itu. Paling hanya nampak ada yang di, jangan-jangan kaki kita dewek tidak nampak. Begitu bayangan saja itu. Tidak ada terdengar orang bergerak. Ini bukan saja namanya kalau walaupun sudah malam tapi tidak saja. Jadi saja sekali lagi menggambarkan waktu di mana hening, sunyi, sepi sendiri terasa. Di mana indera ini tidak lagi berfungsi. Kekuatan kita itu seolah-olah semuanya hilang. Karena dalam gelap mata tidak bisa melihat. Kaki yang kokoh kalau di depan ada jalan licin jatuh tulah. Kepala ini tidak bisa kita handarkan karena gulita, kalau tiba-tiba ada kayu mentok benjol. Kurang lebih begitu. Gambaran walaili idza saja. Ya. Jadi ini menggambarkan, kata mufassirin, dua keadaan. Ada masanya engkau bahagia. Jadi seolah-olah Allah sedang berita, Allah sedang bercerita kepada Nabi ini. Ada masa di mana kamu bahagia sekali. Ada masa di mana kamu senang. Ada masa di mana kamu bisa mengaktualisasikan seluruh kemampuan kamu. Tapi ada juga masa di mana kamu nggak bisa apa-apa, sedih. Kekuatan kamu hilang. Kita stop dulu ya. Insyaallah kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.